merupakan ikhtiar lahiriah, iman merupakan batiniah. Karena kesejahteraan adalah hak Allah, kebahagiaan milik Allah. Bagaimana akan dibahagiakan oleh Allah jikalau hatinya tidak iman kepada Allah? Maka iman ada tiga. Yang pertama mukmin bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang kedua mukmin bil qalbi, yaitu dengan hati, tekadkan, yakinan. Sebab yang namanya doa akan dijabah karena keyakinan. Sampai aina urang pelek sok baheula yeuh ieu jago-jago perek. Jago-jago nyaeta jam jawaban. Perhatikan, jam jawaban bukan dari Quran, tapi jam jawaban kata-kata orang Pasundan, orang-orang buhun dulu. Tapi kenapa bisa melek perempuan? Bahwa kata-katanya bukan dari Quran. Yang jadi utama yakin. Sok coba kata-kata pelet. Lain malikeun bangka tapi malikeun pikiran maneh. Hei kokom. Aya kokom gitu. So, kalimatnya terlain tidak Quran. Mohon maaf anu wong Jawi. Ya, orang Jawa mah lain jelema wong. Bisi teu kaharte jam jawaban. Coba perhatikan dari jam jawaban belak. Tunjuk curug sifat kurincang repat kebianting sareseting sareng ingat kasukma jasmani awak insu. Buang itu. Ayo, padahal itu pelet bukan dari bahasa Al-Quran tapi bahasa Sunda. Kenapa bisa dijawab? Karena keyakinan. Begitu juga PT Pindad akan berhasil, PT Pindad akan sejahtera, PT Pindad akan bisa mengejar cita-cita jikalau keimanan yakin kepada Allah. Maka pantas Pindad penuhi ingat keimanan. Maka iman yang pertama dalam lisan, ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, mukmin bil qalbi. Lantas yang ketiga mukmin bil amal, yaitu iman dengan perbuatan. Maka dulu banyak ada kalimat kepercayaan, cukup ku eling jeung kunaon teh anu baheula, keun bae teu puasa teu salat ge asal eling. Kepercayaan kan dulu ada. Ayo ada kepercayaan, cukup ku eling keun bae maneh teu puasa teu salat ge asal eling. Cok urang ge lamun lapar ulah dahar asal eling we kana kejo. Ayo, tidak akan kenyang. Lantas bapak ibu tidak akan punya anak jikalau imannya hanya eling, hanya dalam hati. Ya Allah, ibu bapak majikan gelis, nama gelis, gelis, tapi tadi kegepan, depan. Sekarang karyawan pada pindah hanya eling saja di rumah. Hei eling, ya Allah, aing cukup diibah wae cukup ku eling. PT Pindad bakal berjaya, PT Pindad bakal berhasil. Bohong mungkin terjadi. Maka sempurnakan keimanan kata Allah. Jangan hanya di lisan, jangan hanya di hati, sempurnakan dengan sikap dan perbuatan. Maka mukmin yang pertama mukmin bil lisan, yang kedua mukmin bil qalbi, yang ketiga mukmin bil amal. Pindad penuhi keimanan yang ketiga-tiganya, yaitu iman yang lisan, iman dalam hati, iman dengan sikap dan perbuatan. Intinya harus punya, yaitu yang namanya etos kerja, harus punya keyakinan. Era al-haya'u minal iman, tanamkan dalam diri kita merasa malu. Aing era ari gaji nuntut, ari aing gawe letas letus. Ayo loba alasan tek bengek nyanyok. Ari urang teh nuntut we gaji teh nuntut kesejahteraan, tapi pekerjaan kita yakin tidak akan dinilai oleh Allah. Iya karena butuh wa iya karena stain beradon aflahal mu'minun. Tuh yakin nyata bahagia orang yang beriman. Iman yang mana? Yaitu buktikan dengan sikap alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Dengan sholat akan punya nilai di hadapan Allah, maka sikap dan perbuatan akan menjadi jalan ladang amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa. Siapapun yang bekerja, siapapun yang punya rencana, sehebat apapun kita punya schedule, apapun kita punya yaitu planning, tapi tanpa biintilah, tanpa izin Allah, yakin tidak akan terjadi. Maka termasuk orang yang sombong, orang yang tidak mengutamakan Allah dulu. Maka apapun yang akan kita lakukan berdoa dulu. Kita hanya punya rencana. Al-insan bitafir, wallahu bitafir. Allah yaitu yang punya ketentuan. Allah
yang punya kepastian. Maka untuk itu giringlah hati kita supaya mencintai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan doa merupakan cara senjata bagi orang yang beriman. Insya Allah akan jadi jalan diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ada 3 cirina. Bisa apa perbedaan. Yang pertama, doa yang datangnya dari Allah. Cirinya kalau diawali dengan kalimat Robbi dan Robbana. Jadi kalau ada doa diawali dengan kalimat Robbi atau Robbana, berarti langsung dari Allah. Robbi auji'ni an asykur, Robbi habli minas sholihin. Carilah dalam Quran. Lalu kedua, ciri doa Allahumma. Kalau kalimat Allahumma berarti datangnya dari Rasul. Maka untuk itu Allah yaitu dan Rasulnya menyatukan doa. Intinya supaya bisa membedakan mana doa dari Allah dan doa dari Rasul. Contohnya doa mau makan, Allahumma barik lana fi rojak. Allah tidak pernah makan, yang makan adalah Nabi dan Rasul. Maka untuk itu doa diawali dengan Allahumma, cirinya dari Nabi. Yang ketiga, doa cirinya dari umat yaitu manusia yang beriman, diawali dengan kalimat ilahi. Ilahi anta maksudi, ilahi lastuli, kan sebelum ilahi, ilahi anta maksudi. Jadi doa yang pertama dari Allah, cirina Rabbana hablana min ajwajina. Doa yang dari Allah cirinya yang kedua, Rabbi Rabbi habli minas sholihin babasyarnahu bi gulamin halim. Yang kedua, doa dari Rasul dan Nabi kalau diawali dengan kalimat Allahumma. Contohnya tadi dalam mukadimah, Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah perkayalah dengan ilmu, wajahina bil hilmi, dan hiasi dengan kesabaran. Sebab PT Pindad namun kesabar kesabur, yakin PT Pindad tidak akan mendapatkan kebarokahan jika kita tidak kontak hubungan dengan Allah. Maka utamakan kata Allah, berdoa. Yang ketiga, ilahi anta maksudi. Ayo sebelum kita lanjutkan istighfar dulu. Pindad darahku berarti tanamkan keimanan. Sebab setan menggoda manusia lewat aliran darah. Insya Allah adalah dalam hatiku, berarti kita kembalikan contoh yang kedua, Quran dalam hidupku, berarti amalkan. Berarti D yang ke ya Pindad amalkan. Pena penuh keimanan, D-nya doa, A-nya amal. Amalkan. Sebab ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Berarti amal itu sebagai buah. Buktikan dengan kerja kita yang benar-benar, berbuktikan dengan etos kerja kita, merasa tertanam dalam hati al-haya'u minal iman, merasa malu dalam hati udah erak namun aing tegiat, erak namun aing semangat. Sedangkan orang lain 1000 lebih mengantai di belakang menjadi karyawan Pindad.
tidak ada kesempatan orang lain untuk masuk, belum tentu sehebat dan sebaik kita nasibnya. Maka kesempatan tidak ada yang 2 kali, kesempatan cuma 1 kali, maka manfaatkan kerja di PT Pindad. Tidak lama, cuma sampai 55 tahun, berarti masa pensiun tinggal sebentar lagi. Maka kesempatan emas tidak akan ada yang kedua kalinya. Maka kata Allah, amalkan, insya Allah dengan amal, dengan kerja, dengan keyakinan, dengan penuh keimanan, maka kita pulang dari Pindad, beres dari Pindad, lantas kita pensiun, akan menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bukan hanya mendapatkan pesangon, tapi mendapatkan nilai pahala untuk kembali kepada Allah. Mohon maaf, jam berapa ya Pak? Jam berapa? Dan seperti ulangi lagi. Jadi yang pertama asal ibu ya. Pertama pena penuhi inat gaib. Ayo ulangi lagi. Ini masa perusahaan kita harus bangga loh. Sekarang saya punya keyakinan. Ini singkatan Pindad untuk saya. Bukan hanya secara duniawi. Silakan secara duniawi bagian Pak Direksi. Tapi sebagai ustaz saya memberikan bekal untuk akhirat. Pena penuhi inya keimanan. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Tidak akan mencelakakan karyawan-karyawati, tidak akan mencelakakan keluarga. Karena kalau kita memberikan makanan yang haram kepada keluarga, jelas kita akan dipertanggungjawabkan, akan ditolak doanya oleh Allah. Tapi dengan iman, insya Allah tidak akan berani kita memberikan makanan yang haram, maka ngalirlah darah kepada anak keturunan kita. Yang kedua, D, yaitu dengan doa. Percayalah dengan doa, memohonlah kepada Allah, jangan sepelekan Allah. Sedangkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa orang yang akan celaka, orang yang merendahkan agama, apalagi yaitu nilai doa. Senjata adalah doa bagi orang yang beriman. Maka kalau doa yang tadi harus hafal. Contoh, ayo nanti ke Pak Bintang ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi. Allahumma aghnina bil ilmi. Allahumma aghnina bil ilmi. Ayo sarang 1, 2, 3. Allahumma aghnina. Yang kompak, Allah. Artinya, ya Allah kayakanlah dengan ilmu. Kompak, ya Allah kayakanlah dengan ilmu. Insya Allah akan derajatnya diangkat oleh Allah jika lebih dan penuh dengan keilmuan. Yang kedua, wajahini bil hilmi. Ulangi 3 kali. Wajahini bil hilmi. Ulangi. Wajahini bil hilmi. Syarah. Wajahini bil hilmi. Nah, kalau untuk umum wajahina bil hilmi. Wajahina bil hilmi. Dan hiasilah dengan kesabaran. Wa akrimna bitaqwa. Wa akrimna bitaqwa. Wa akrimna bitaqwa. Dan muliakan dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah. Wa jamilna bil afiyah. Dan perindahlah dengan kesehatan. Itulah doa untuk Pindad. Yang pertama, minta dikayakan dengan ilmu. Yang kedua, minta dijadikan hati yang sabar. Awas, catat Pak Bintang, silakan sekarang Pak Bintang untuk menyebarkan. Yang ketiga, yaitu minta dijadikan dimuliakan orang yang takwa. Sebab tujuan puasa yang terakhir adalah la'allakum takun. Yang terakhir, wajabil bil afiyah, minta disehatkan lahir dan batin. Insya Allah PT Pindad akan disejahterakan oleh Allah lahir dan batinnya. Dan yang terakhir yang betul, pena penuhi inya iman dengan doa, anya
Allah. Jangan berjelek sangka kepada teman, apalagi punya penyakit dengki, apalagi punya penyakit dolim. Awas, tetangga meser TV, si eta ngahon-hon. Capek teh. Tetangga meser motor, si eta tanggal buka surupan. Bisa-bisa tetangga meser mobil, si eta modal. Naon tak capek hidupna karena tidak pernah berhusnudon berbaik sangka kepada Allah. Sok sieun kaluhuran batu, sirik bidik jahil tadi aya akan hilang, doa akan ditolak karena punya penyakit dengki. Ulah lagi dengan dikir lisan, yang kedua dikir hati, yang ketiga dikir perbuatan. Bukti peta-peta memberikan amal, memberikan sedekah kepada anak yatim, termasuk dikir dengan perbuatan. Mudah-mudahan ini yaitu sebagai bukti amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kesimpulannya, sebelum kita berdoa, mohon maaf, catat di rumah. Jikalau kita ingin punya permasalahan beres, maka ayat tersebut tadi dirangkum. Satu adalah bidat sebagai darahku dan das Quran sebagai hidupku, Allah di dalam hatiku. Maka tanamkan yang pertama, laksanakan THT. Naon cenah? Naon cenah? Insya Allah masalah akan beres, diijabah segala permohonannya, orang yang dolim akan disolehkan, dikala kita kesempitan akan diperluas, jika kita kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, laksanakan sholat taubat. Yang kedua, laksanakan sholat hajat. Yang terakhir, laksanakan sholat tahajud. Insya Allah semua yang dimotong di sini akan terjawab karena hati kita kontak dengan Allah akan dilakukan dengan sikap dan perbuatan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Maka Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai obat, sebagai sifat. Itulah kesimpulannya. Lagi amalkan Allahumma aghnina bil ilmi. Yang kedua wajahina bil ilmi. Yang ketiga wa akrimna bit taqwa. Yang keempat wajamilna bil afiyah, minta kesehatan. Kesimpulan yang kedua, laksanakan THT. Siapapun yang sedang punya masalah, siapapun yang sedang punya musibah, siapapun yang sedang punya keinginan, siapapun yang sedang punya yang dolim, yang sakit, akan dijabah. Sebab kata Allah, inna sholati shifa'u. Sholat itu sebagai obat. Ulang lagi, kesimpulan yang kedua, laksanakan THT. T yang pertama sholat tobat, hanya sholat hajat. Yang ketiga sholat tahajud. Yang kalau bulan puasa kita cukup dengan tarawih, insya Allah akan dijawab segala permohonannya. Inilah jawaban. Maka bidat, V-nya penuhi, I-nya keimanan, D-nya doa, A-nya amal, D-nya dikir. Bidat, penuhi iman, doa, amal, dan dikir. Insya Allah akan menjadi karyawan dan perusahaan yang diridhoi oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo sahih sebelum kita doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, insya Allah kita lain waktu asa karusul waktu masih sebentar. Insya Allah kita perjelas, perkembangkan kalimat bidat supaya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.